Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran kali ini, kelas 8, tinggal bab sejarah ya, di bab terakhir yaitu bab keempat setelah PTS 2 ini. Jadi kita tinggal membahas terkait sejarah penjajahan bangsa barat. Pertemuan 9 ya. Oke, tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat. Apa latar belakang mereka datang ke Indonesia? Memahami proses kedatangannya seperti apa, Portugis, Spanyol, dan Inggris ya, ada 3 bangsa yang akan kita bahas hari ini. Siswa mampu menjelaskan dampak masyarakat Indonesia sejak kedatangan bangsa barat, dan mampu memahami bagaimana mereka akhirnya terusir dari negara Indonesia. Oke, awal kedatangan bangsa barat diawali oleh adanya penjelajahan oleh seorang penjelajah, yaitu namanya Cornelis de Houtman, yang mendarat di Banten. Cornelis de Houtman inilah yang berhasil membuka jalur perdagangan rempah-rempah yang berada di Asia. Oke, ada 4 bangsa barat yang akhirnya datang ke Indonesia yang bertujuan untuk menjajah bangsa Indonesia. Sebenarnya ada 5, tapi yang kelima itu bukan dari bangsa barat ya, tapi tetangga kita di negara Asia Timur, yaitu bangsa Jepang. Oke, bangsa barat pertama yaitu adalah negara Portugis, yang lebih kalian kenal dengan Portugal kalau sekarang. Yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Inggris, yang keempat ada Belanda. Ini urutannya sesuai ya, Portugis pertama, Spanyol kedua, Inggris ketiga, Belanda keempat. Dan yang terakhir adalah Jepang. Mereka menguasai Indonesia dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, Jepang kenapa tidak dimasukkan ke dalam bangsa barat? Karena Jepang tidak termasuk ke dalam benua Eropa. Jepang itu masuk ke benua Asia. Kita hanya membahas bangsa barat yang ada di benua Eropa. Oke, apa latar belakangnya? Ada 5. Latar belakangnya ada 5 nih gambar-gambarnya. Latar belakang yang pertama adalah rempah-rempah. Indonesia itu kaya akan rempah yang menjadi awal hubungan antara Indonesia dengan bangsa barat, terutama Eropa. Jadi Cornelis de Houtman setelah mendarat di Banten tahu tuh Indonesia itu punya rempah-rempah yang begitu banyak dan begitu kaya. Dari situlah Cornelis de Houtman memberitakan kepada seluruh negara yang ada di benua Eropa terkait kekayaan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah motivasi 3G, yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Ini yang dimaksud dengan imperialisme kuno. Jadi imperialisme itu dibagi menjadi 2. Ada imperialisme kuno. Imperialisme kuno itu adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri. Jadi tujuan mereka dalam menjelajah bangsa Asia adalah ini, kejayaan, kekayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Sebelum akhirnya ada revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari awalnya tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Jadi di dalam revolusi industri ini ditemukanlah kapal uap, pabrik-pabrik tenaga uap seperti itu. Revolusi industri inilah yang mendorong adanya imperialisme modern. Kalau tadi imperialisme kuno, tujuannya adalah kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Kalau imperialisme modern, tujuannya adalah kemajuan teknologi. Jadi di sini mereka bertujuan mencari daerah jajahan untuk menanamkan bahan mentah, dan nanti hasilnya bahan-bahan mentah itu bisa mereka gunakan untuk berekonomi di negara mereka. Nah, adanya imperialisme modern ini akhirnya Indonesia juga melakukan kebijakan yang namanya kebijakan politik pintu terbuka. Dari kebijakan politik pintu terbuka inilah di Indonesia, khususnya orang-orang pribumi, boleh menyewakan tanah mereka untuk bangsa Eropa dalam menanamkan bahan-bahan mentah rempah-rempahnya, seperti itu. Oke, ini latar belakang keempat mungkin tidak ada ya di buku kalian, bisa kalian tambahkan, yaitu kebijakan Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani jatuh ke tangan Konstantinopel. Pada masa jatuh ke tangan Konstantinopel, seluruh negara Eropa dilarang untuk membeli rempah-rempah ke Laut Tengah. Jadi pada awalnya negara Eropa itu membeli ke benua Afrika. Setelah adanya Konstantinopel, dikuasai oleh Konstantinopel, maka mereka bingung mencari rempah-rempah. Di sana kan sangat dingin ya, jadi mereka harus tetap mencari rempah-rempah untuk kehangatan tubuh mereka. Hingga akhirnya mereka mendapatkan akses perdagangan ke negara di benua Asia. Latar belakang yang kelima adalah teori Kopernikus. Mereka penjelajah bangsa Eropa ini meyakini bahwa bumi itu bulat.
pada saat mereka menjelajah dari titik pertama ke titik terakhir pun mereka akan kembali ke tanah kelahiran mereka di benua Eropa, seperti itu. Jadi mereka menjelajah mengelilingi bumi pada masa itu. Nah, itu latar belakang ya. 5 latar belakang yang akhirnya menyebabkan benua Eropa, bangsa barat yang ada di benua Eropa, negara-negara yang ada di benua Eropa melakukan penjelajahan dalam mencari rempah-rempah ataupun mencari kemajuan teknologi atau ekonomi, seperti itu. Oke, bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis datang pada pertama kali adalah pelayaran dari Vasco da Gama. Cuman Vasco da Gama tidak sampai ke Maluku pada masa itu. Jadi Vasco da Gama hanya membuka jalur pelayaran ke negara-negara di Asia. Setelah Vasco da Gama, barulah Alfonso de Albuquerque, orang Portugis kedua yang berhasil menginjakkan kakinya ke Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1511 ke wilayah Maluku, tepatnya di wilayah Ternate. Jadi Alfonso de Albuquerque berhasil datang ke Indonesia pada tahun 1511 ke Ternate. Sambutan awalnya mereka menyambut dengan sangat baik kedatangan bangsa Portugis karena ada 2 hal yang mereka yakini. Yang pertama adalah mereka membuka hubungan perdagangan yang baik antara Indonesia dengan bangsa Eropa atau bangsa Barat pada masa itu. Lalu yang kedua, mereka berpikir, mereka lagi ada konflik ya dengan Tidore. Tidore itu adalah wilayah yang ada di daerah Maluku juga. Nah, mereka berharap adanya bangsa Portugis mampu membantu rakyat Ternate untuk melawan Tidore pada masa itu, perang saudara ya. Akhirnya pada tahun 1521 inilah awal mulanya bangsa Portugis dengan serius membantu Ternate untuk mengalahkan Tidore dengan mendirikan benteng Sao Paulo. Benteng inilah yang menjadi batas pertahanan antara rakyat Ternate kepada Tidore. Itulah yang didirikan oleh bangsa Portugis. Dari pendirian benteng Sao Paulo itu, akhirnya rakyat Ternate memperbolehkan bangsa Portugis dalam menguasai perdagangan rempah-rempah. Tapi akhirnya setelah adanya bangsa Portugis, setelah adanya benteng Sao Paulo, setelah rakyat Ternate memberikan hak kepada bangsa Portugis dalam menguasai rempah-rempah, mereka sewenang-wenang dalam memaksakan hak monopoli perdagangan mereka, dan rakyat Ternate menjadi tidak senang. Plus ditambah dengan adanya terbunuhnya Sultan Hairun pada masa itu. Jadi mereka melakukan perlawanan kepada bangsa Portugis, terus bangsa Portugisnya membunuh Sultan Hairun yang pada masa itu menjadi Raja Ternate, menyebabkan rakyat Ternate semakin marah terhadap bangsa Portugis dan melakukan perlawanan besar-besaran, dan akhirnya menyebabkan Portugis terusir dari Indonesia. Nah, itu kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Spanyol, kedatangan awal bangsa Spanyol ke Indonesia diawali pada tahun 1521. Nah, kalau tadi bangsa Portugis datangnya ke Maluku, lebih tepatnya ke wilayah Ternate, ternyata kalau Spanyol ke Maluku, lebih tepatnya ke wilayah Tidore. Itu awalnya pada tahun 1521. Mereka Spanyol melakukan pelayaran dari Filipina ke pelabuhan Tidore. Nah, akhirnya Spanyol bergabung dengan Tidore. Tidore ini berharap bahwa Spanyol bisa membantu permasalahannya dengan rakyat Ternate. Nah, dari situlah akhirnya terjadi perselisihan antara Portugis dengan Ternate dan Spanyol dengan Tidore. Agar konfliknya tidak berkepanjangan, maka akhirnya antara Spanyol dengan Portugis mengadakan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Saragossa, di mana perjanjian ini berisi 2 hal. Yang pertama, Portugis menguasai daerah perdagangan dari Maluku sampai Tanjung Harapan, dan Spanyol hanya boleh menguasai perdagangan di negara Filipina. Itulah yang akhirnya menyebabkan Spanyol terusir dari Indonesia. Mereka akhirnya terusir dan tersisih dari Indonesia dan kembali ke Filipina pada tahun 1534 dari adanya perjanjian Saragossa tadi. Itu
Spanyol. Yang terakhir, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia diawali dengan Francis Drake dan Thomas Cavendish. Mereka berhasil memperoleh rempah-rempah dari Indonesia untuk dibawa kembali ke Inggris. Lalu dilakukanlah pelayaran yang kedua yang hanya dilakukan oleh Thomas Cavendish. Thomas Cavendish ini berhasil sampai ke Indonesia sampai akhirnya melakukan kongsi dagang yang kita sebut sebagai EIC atau East Indian Company. East Indian Company ini adalah kongsi dagang yang boleh menguasai perdagangan di Asia. Itu yang diberi hak istimewa itu diberikan oleh Ratu Inggris pada masa itu. Jadi kongsi dagang ini boleh menguasai perdagangan di sekitar benua Asia. Dari kongsi dagang inilah akhirnya si Thomas Cavendish berhasil mengadakan hubungan dagang dengan beberapa daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Jayakarta, Banjar, Maluku, dan Makassar. Tapi walaupun berhasil menjalin hubungan perdagangan, mereka tidak dapat menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Mereka tidak bisa menjajah Indonesia secara keseluruhan karena Indonesia tidak senang terhadap EIC karena mereka memaksakan cara berdagang dengan aturannya sendiri. Di samping itu, ketidakmampuan EIC bersaing dengan armada Belanda membuat Inggris tersingkir dari Indonesia. Jadi Inggris tersingkir dari Indonesia karena adanya armada Belanda datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia. Next, kita akan bahas tentang kedatangan bangsa Belanda dengan kongsi dagang yang dinamakan VOC. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bangsa Belanda. Terima kasih, itu saja yang bisa Misika sampaikan. Apa yang penting boleh kalian catat, apa yang sudah ada di buku kalian boleh kalian tandai saja. Jadi tidak usah dicatat semuanya, tapi catatlah poin-poin penting yang Misika jelaskan. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Dari Misika cukup. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.